Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Balik lagi di kajian online. Indonesia rupanya telah membuat Amerika Serikat benar-benar murka. Bagaimana tidak teman-teman? Indonesia dan Republik Cina baru saja menyetujui berbagai proyek kerjasama strategis yang tidak hanya menyekup tentang ekonomi, tapi juga menyekup tentang pengembangan teknologi militer. Ini teman-teman kita dapatkan informasinya lewat kedatangan dari Menteri Luar Negeri Cina Wang Yi beberapa hari yang lalu ke Istana Kepresidenan. Di mana di sini kita juga hari ini bakal sama-sama menyaksikan berbagai kerjasama atau MOU yang telah disepakati antara pemerintahan Cina dan juga pemerintahan Indonesia. Dalam kunjungannya, Menteri Luar Negeri telah menemui Presiden Joko Widodo dan juga telah menemui Menlu Retno Marsudi. Beberapa topik yang dibahas teman-teman adalah terkait perkembangan teknologi, transfer teknologi seperti salah satunya kereta cepat Jakarta-Bandung, juga membahas terkait kerjasama pangan. Selanjutnya juga membahas terkait isu Palestina dan yang paling ditunggu oleh banyak kalangan adalah terkait pengembangan teknologi militer. Ya, seperti kita ketahui 10 tahun ke belakang memang Indonesia bekerja sama dengan cukup erat dengan Cina, bahkan lebih erat lagi daripada Uni Eropa dan juga Amerika Serikat. Kalau kita melihat kerjasama Indonesia dan negara-negara barat, kesannya itu malah menurun. Bahkan beberapa kejadian sampai terjadi sengketa di WTO atau World Trade Organization. Tapi dengan Cina malah kesannya itu makin mesra, makin dekat ya, walaupun misalnya kalau dengan Rusia memang masih terhalang dengan sanksi, tapi dengan Cina itu kita sangat bebas. Bahkan Indonesia pun menjalin kerjasama penting seperti kereta cepat Jakarta-Bandung dengan Cina. Nah, terlebih lagi teman-teman ya, Cina ini adalah salah satu produsen alutsista canggih ya saat ini dengan kualitas terbaik dan juga harga yang murah. Jadi nggak aneh kalau misalnya Indonesia sangat-sangat tertarik dengan proposal kerjasama militer atau pengembangan teknologi militer yang diberikan oleh Cina ketimbang proposal kerjasama yang diberikan oleh negara-negara barat. Oke teman-teman, tanpa panjang lebar lagi kita mau simak aja langsung ini pernyataan pers Menteri Luar Negeri Indonesia bersama Menteri Luar Negeri Cina. Oke, kita sama-sama saksikan teman-teman. Menteri Luar Negeri Wang Yi, sekali lagi selamat datang kembali di Jakarta. Kunjungan ini saya yakini akan lebih memperkuat hubungan kedua negara. Tahun depan, Indonesia dan RRT akan merayakan 75 tahun hubungan diplomatik. Kemitraan strategis komprehensif Indonesia RRT akan terus dipupuk dengan semangat kerjasama, saling menghormati dan saling menguntungkan. Rekan-rekan media yang saya hormati, dalam pertemuan bilateral tadi beberapa hal dibahas, antara lain: pertama, kedua pihak sepakat untuk memperkokoh kerjasama yang saling menguntungkan antara kedua negara. Hubungan bilateral akan terus diperkokoh dengan terus menghormati hukum internasional. Di bidang ekonomi, RRT adalah salah satu mitra penting Indonesia. RRT merupakan mitra dagang terbesar bagi Indonesia dengan volume perdagangan mencapai lebih dari 127 miliar US dollar. RRT juga merupakan salah satu investor asing terbesar dengan nilai investasi lebih dari 7,4 miliar US dollar tahun lalu. Beberapa fokus kerjasama investasi akan terus diperkuat, antara lain di bidang hilirisasi industri, pembangunan infrastruktur, manufaktur, transisi energi, serta ketahanan pangan. Pembahasan kerjasama ekonomi secara lebih detail akan dibahas dalam pertemuan High Level Dialogue Cooperation Mechanism atau HDCM di Labuan Bajo besok. Dari pihak Indonesia akan dipimpin bersama Menko Marves dan Menteri Luar Negeri, sementara dari pihak RRT akan dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Wang Yi. Masih dalam konteks kerjasama bilateral, kita juga membahas kerjasama penanganan kejahatan lintas batas, terutama online scam. Saya sampaikan pentingnya kerjasama kawasan termasuk dengan RRT dalam penanganan kejahatan ini
di mana banyak warga negara Indonesia yang menjadi korban. Saya juga mengajak RRT untuk melakukan kerjasama di bidang pencegahan agar korban tidak terus berjatuhan. Kedua, kita juga membahas beberapa isu kawasan dan dunia. Indonesia menekankan kembali komitmennya untuk menjaga stabilitas dan perdamaian di Indo-Pasifik. Stabilitas dan perdamaian Indo-Pasifik hanya akan terwujud jika semua pihak menghormati hukum internasional. Indonesia menghargai dukungan RRT terhadap ASEAN Outlook on the Indo-Pacific. Kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga kawasan kita agar tetap damai dan stabil, dan itu hanya dapat terwujud jika semua pihak menghormati hukum internasional. Kunjungan Menteri Luar Negeri RRT dilakukan di tengah kita semua memiliki kekhawatiran akan situasi yang berkembang di Timur Tengah. Kita memiliki pandangan yang sama mengenai pentingnya semua pihak menahan diri dan pentingnya untuk melakukan deeskalasi. Saya menjelaskan mengenai upaya diplomatik yang dilakukan Indonesia sejauh ini, dan saya yakin RRT akan menggunakan pengaruhnya guna mencegah terjadinya eskalasi. Kita juga memiliki pandangan yang sama mengenai pentingnya gencatan senjata di Gaza dan penyelesaian masalah Palestina secara adil melalui two-state solution. Indonesia akan mendukung keanggotaan penuh Palestina di PBB. Stabilitas Timur Tengah tidak akan terwujud tanpa penyelesaian isu Palestina. Demikian hasil pertemuan bilateral saya pagi ini dengan Menteri Luar Negeri Wang Yi, dan setelah pertemuan ini Menteri Luar Negeri Wang Yi akan melakukan kunjungan kehormatan kepada Bapak Presiden. Sebagai penutup, Minister Wang Yi, mari kita jalin hubungan yang bersahabat, saling menghormati, saling menguntungkan, dan terus menghormati hukum internasional. Dengan demikian, kita akan dapat menjaga stabilitas, perdamaian, dan kemakmuran di kawasan kita. Saya mengundang Menteri Luar Negeri Wang Yi untuk menyampaikan pandangannya. Sekali lagi, terima kasih atas kunjungannya. Ya teman-teman, barusan kita telah menyimak ini pernyataan pers dari Menteri Luar Negeri kita, Ibu Retno Marsudi, dan setelah ini kita bakal lanjut lagi untuk menyimak pernyataan pers dari Menteri Luar Negeri Cina, Wang Yi. Beberapa poin penting yang tadi telah Bu Retno sampaikan, yang pertama adalah terkait ekonomi, ya. Untuk kerjasama ekonomi tadi sudah sangat jelas bahwa Bu Retno sebut bahwa Cina ini adalah mitra dagang terbesar di Indonesia sekaligus investor asing terbesar di Indonesia. Jadi ini memang sudah memperlihatkan begitu pentingnya peran Cina dalam perkembangan ekonomi di Indonesia. Selanjutnya juga membahas terkait kondisi geopolitik khususnya di Timur Tengah yang saat ini memang masih rawan terjadinya perang regional. Bahkan teman-teman semua, kalau misalnya terjadi perang dunia di Indonesia ini pasti akan mendapatkan dukungan penuh dari Cina, karena Cina tentu ingin mengamankan berbagai aset dan juga investasinya di Indonesia sehingga tidak boleh ada negara asing yang menginvasi Indonesia. Jadi ini adalah keuntungan Indonesia bekerja sama dengan Cina. Dengan tanpa ini ya, secara tidak langsung Cina juga akan mempunyai kepentingan untuk menjaga Indonesia untuk tetap aman. Ya teman-teman, di sini juga Bu Retno mengajak Cina untuk terus bekerja sama ke depannya untuk saling menghargai, saling menghormati agar bisa mendapatkan keuntungan bersama. Tentu ini sangat menarik karena sangat berbeda dengan apa yang diinginkan Uni Eropa terhadap Indonesia, di mana Uni Eropa ingin untung sendiri, ingin maju sendiri, nggak mau Indonesia ikutan maju. Contohnya apa Bang? Ya, contohnya apa? Kita lihat aja ini soal hilirisasi. Bagaimana Uni Eropa begitu bencinya, begitu marahnya saat Indonesia ingin memajukan industri majunya di negaranya sendiri, ingin mengelola nikel menjadi baterai mobil listrik, bahkan ya ini Uni Eropa sampai menggugatnya ke World Trade Organization.
Karena apa? Karena mereka takut kalau misalnya Indonesia menjadi negara industri maju. Karena itu teman-teman, kerjasama dengan Cina memang kayaknya untuk saat ini memang sudah pas. Saya tidak bilang ini yang terbaik, tapi memang ini yang paling pas ya untuk saat ini. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Ini pernyataan pers selanjutnya dari Menteri Luar Negeri Cina, Wang Yi. Teman-teman media, saya hormati, selamat siang. Sekali diundang kembali perkunjungan Indonesia. Pertama-tama, sekali lagi saya ucapkan selamat atas penyelenggaraan pemilu yang berjalan lancar dan sukses. Dan juga keberhasilan pembangunan negara Indonesia yang luar biasa di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Kunjungan saya kali ini dengan tujuan mengimplementasikan kesepakatan penting kedua kepala negara dengan tujuan menunjukkan dukungan kuat dari Tiongkok ke Indonesia dan juga dengan tujuan mendorong hubungan bilateral terus berkembang ke tingkat lebih tinggi dan menjaga kolaborasi yang lebih besar. Tadi saya telah mengatakan pertukaran yang cukup produktif dengan pemilu, di mana kedua pihak secara mendalam menukar pendapat sesuai dengan arahan strategis kedua kepala negara dan mengenai mempercepat pembangunan komunitas Tiongkok Indonesia dengan masa depan bersama dan banyak konsensus telah dicapai. Kami menelusuri kembali progres historis yang telah dicapai dalam hubungan kita 10 tahun terakhir ini dan satu pendapat bahwa faktor kunci di belakang hasilnya ada banyak. Yang penting kepemimpinan kepala negara dan juga mempertahankan kemandirian strategis. Yang paling kunci adalah selalu percaya dan saling bantu. Dan yang paling penting adalah kerjasama untuk menang bersama. Serta yang paling berharga adalah menjunjung tinggi keadilan dan kesetaraan. Kami menantikan kedua belah pihak melestarikan tradisi kerjasama yang baik untuk bantu-membantu dalam jalan modernisasi masing-masing yang berkarakteristik diri dengan tujuan pembangunan Tiongkok Indonesia dengan kualitas yang lebih tinggi agar menciptakan masa depan yang lebih gemilang dalam hubungan bilateral. Kedua pihak akan mempromosikan saling percaya dan saling bantu sebagai negara besar dan negara tetangga. Kami akan terus mematuhi kepemimpinan strategis kepala negara dan mempertahankan saling percaya strategis bertingkat tinggi. Kedua negara telah mendirikan mekanisme dialog menurut atau 2+2. Kami akan mengoptimalkan platform ini untuk meningkatkan kerjasama politik keamanan. Kami juga akan saling memberikan pemahaman dan dukungan dalam hal-hal bersangkutan dengan kepentingan inti dan prihatin utama masing-masing. Kedua pihak akan memainkan peranan lokomotif untuk mendongkrak modernisasi negara berkembang. Kedua negara akan secara mendalam mensinergikan jalur Tiongkok menuju modernisasi dan visi Indonesia Emas tahun 2045 agar saling menyukseskan. Dan dengan demikian, kedua negara dapat menyediakan lebih banyak opsi bagi sesama negara berkembang untuk menunjukkan modernisasi. Kami akan terus menelusuri kerjasama Belt and Road, terus memperluas kerjasama kekuatan produktif kualitas tinggi di bidang ekonomi digital dan sebagainya, serta bersama-sama memajukan perkembangan berkelanjutan serta transformasi ekonomi. Kedua pihak akan bersama-sama mendorong keterbukaan, inklusif dan kerjasama yang saling menguntungkan. Kami akan terus mendukung mengajurkan globalisasi ekonomi inklusif yang menguntungkan semua pihak. Kami menolak unilateralisme, protectionism dan berbagai bentuk tindakan decoupling dan membangun halaman kecil. Kami akan bersama-sama menjaga kestabilan rantai industri dan rantai pasok. Kami juga melakukan pertukaran dan koordinasi mengenai isu nasional maupun internasional yang menjadi perhatian bersama. Kedua pihak sama-sama sangat waspada berbagai program dibangun di kawasan ini dan sama-sama menolak niat apapun yang bertujuan mengaktifkan kooperasi produk dan siap bersama-sama menjaga perdamaian dan stabilitas yang susah didapat di kawasan ini. Kami juga bersedia bekerjasama dengan negara-negara ASEAN untuk mengimplementasikan TOC secara penuh dan efektif, mempercepat negosiasi COC agar membangun Laut Timur Selatan menjadi laut perdamaian dan laut kerjasama. Kedua menlu juga merasa sakit hati atas bencana kemanusiaan akibat konflik Palestina-Israel. Kami sependapat bahwa resolusi TKPBB nomor 27 tahun harus diimplementasi secara penuh dan efektif. Gencatan senjata tanpa syarat dan tahan lama perlu segera dilaksanakan dan perlu diambil tindakan substantif untuk melindungi warga sipil.
dan perlu segera mungkin menjalinkan mekanisme penerimaan bantuan humanisme agar supply disalurkan ke Gaza agar cepat, aman, dan berharga secara berkelanjutan. Kami juga mengimbau agar para pihak menjaga tenang dan menahan diri. Pihak Tiongkok mendukung TKPBB sekarang segera mungkin menerima Palestina sebagai anggota resmi PBB. Kami menyerukan konferensi perdamaian internasional yang lebih luas, lebih berwibawa, lebih efektif agar menghasilkan jalan dan peta jalan bagi two-state solution. Teman-teman media, kunjungan kami kali ini saya akan mengadakan HTCM dengan Menko Marves dan Bu Menlu mengadakan pertemuan HTCM keempat. Tahun ini merupakan 75 tahun berdirinya RT, sedangkan tahun depan adalah 80 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, serta 75 tahun hubungan diplomatik kedua negara. Pembangunan Tiongkok maupun Indonesia, serta hubungan bilateral kita berada pada titik baru dalam sejarah dan menghadapi kesempatan perkembangan baru yang penting. Saya sangat menantikan akan terus bekerjasama dengan para sahabat Indonesia sesuai dengan kesepakatan penting dari kedua kepala negara dan untuk mempromosi pembangunan komunitas Tiongkok Indonesia dengan masa pertemuan bersama yang berpengaruh regional maupun global. Terima kasih. Ya, teman-teman, barusan kita juga telah menyimak ya pernyataan pers dari Menteri Luar Negeri Cina Wang Yi yang notabene sama ya senada dengan Bu Retno membahas berbagai proyek-proyek kerjasama ekonomi dan tadi disinggung soal keamanan ya, soal keamanan. Jadi di sini Cina dan Indonesia ini ingin menjaga hubungan yang harmonis tanpa adanya permusuhan. Di sini juga Cina ingin membuat Laut Natuna yang membahas Laut Natuna tadi menjadi laut perdamaian. Dan ini tentu menjadi angin segar buat kita di mana ya Laut Natuna ini memang sempat panas yang sempat diperebutkan oleh berbagai negara dan ini tentu bisa menimbulkan ketidakstabilan ekonomi dan juga politik apalagi keamanan di sana. Di sini Wang Yi ya Menteri Luar Negeri Cina juga membahas soal isu Gaza di mana di sini Cina dan Indonesia satu nafas ya satu langkah untuk memperjuangkan kemerdekaan bangsa Palestina. Ya teman-teman, kayaknya sudah sangat lengkap dengan pernyataan dari kedua Menlu ini. Mungkin itu aja teman-teman ya informasi kita hari ini. Kita mudah-mudahan mendapatkan berbagai kabar-kabar baik lagi dari hasil pertemuan ini. Dan semoga Indonesia dan juga Cina bisa menjadi dua negara maju bersama-sama ya. Saling membantu, saling bahu-membahu untuk menjadi satu negara, untuk menjadi negara adidaya di dunia. Oke itu saja teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.